Guys, katanya hidup itu seperti roda yang terus berputar. Kadang di atas, kadang di bawah. Tapi bertahun-tahun kita jalanin hidup, masih nggak berubah. Ada yang model begitu. Oke, kita bahas di video kali ini, dan yang belum subscribe, subscribe dulu ya guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa adada kamalillah wa kama yaliku bikamalihillah wa ba'dah. Ikhwatal iman wal islam rahimakumullah. Kama qala Ayah Haji Sambimbo dalam lagunya, ada anak bertanya pada bapaknya. Kalimat itu gue kutip guys, karena itu ada dalam Al-Quran, diabadikan dalam Al-Quran pada surah Yusuf. Pada satu waktu Nabi Allah Yusuf alaihissalam bertanya kepada ayahnya, Nabi Allah Ya'qub alaihissalam, "Ayah, aku melihat ada 11 bintang, bulan dan matahari, semuanya sujud kepadaku. Ya abati ini, aku melihat dengan mata kepalaku bahwa ada bintang, bulan dan matahari sujud kepadaku." Guys, kisah ini diabadikan dalam Al-Quran, di mana seorang anak bertanya kepada bapaknya. Ini informasi bagaimana bintang, matahari, dan bulan sujud kepada Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Guys, selama ini kita mengartikan, kita baca terjemah, kita baca tafsir, kita ngaji, bahwa sujudnya bintang, bulan, dan matahari kepada Nabi Allah Yusuf alaihissalam adalah sebuah bentuk penghormatan. Oke. Gua kutip pendapat Kiai Haji Fahmi Basya. Kita tidak pernah tahu makna sujud 11 bintang, bulan, dan matahari kepada Nabi Allah Yusuf kalau nggak ketemu sholat gerhana. Kiai Haji Fahmi Basya menjelaskan bahwa sholat gerhana menjadi clue paling utama untuk memahami ayat tadi, untuk memahami cerita tadi. Yang kalau kita lihat sholat gerhana, rukunya itu baginda Nabi dalam riwayat menjelaskan bahwa saat terjadi gerhana, ruku itu dilakukan 2 kali. Sujudnya 2 kali. Oke guys, ini clue untuk memahami ayat tadi. Ketika ruku dilakukan 2 kali saat terjadi gerhana, baik itu gerhana matahari atau gerhana bulan, kita akan paham, oh ruku yang 90 derajat, jika dikerjakan 2 kali, maka rukunya itu akan membentuk 180 derajat. Dalam bahasa matematika, 180 derajat itu membentuk garis lurus. Faktanya, ketika terjadi gerhana guys, itu antara matahari, bulan, dan bumi membentuk garis lurus. Mau itu gerhana matahari ataukah gerhana bulan, gerhana itu terbentuknya garis lurus antara matahari, bulan, dan bumi. Beliau menceritakan bahwa gerakan sholat dari berdiri lalu ruku itu membentuk sudut 90 derajat. Lalu i'tidal, kembali ke titik awal, 0. Lalu sujud guys. Ketika manusia sujud, kalau rukunya 90 derajat, maka sujud itu 135 derajat. 90 ruku ditambah gerakan ke sini, ini 45, 90 tambah 45, 135 derajat. Lalu manusia kembali duduk, di mana kepala kembali ke atas ke titik 0.
lalu sujud lagi. Gerakan manusia setiap rakaat seperti itu, guys. Oke. Yang berarti kita paham. Ketika ruku 2 kali membentuk sudut 180 derajat, maka 1 rakaat 90 derajat saat ruku, lalu kembali ke titik 0, lalu sujud 135 derajat, lalu duduk di antara 2 sujud, kembali ke titik 0, dan sujud lagi, maka gerakan yang terbentuk dalam 1 rakaat adalah 90 tambah 135 tambah 135. Berapa, guys? 360 derajat. Yang berarti setiap rakaat sholat membentuk 1 putaran penuh. Sholat itu 1 putaran. Maka ketika manusia sholat, dia berputar. Dia berputar. Masjid tempat sujud. Maka saat dia ada di masjid, kehidupannya ada yang berputar. Kalau sekarang di bawah, nanti di atas. Kalau di atas, ingat akan datang ke bawah lagi. Itu loh kenapa manusia akan dibilang dia hidup jika dia mengerjakan sholat. Maka kehidupannya akan benar-benar hidup. Bukan yang hidupnya begini-gini aja. Kenapa? Karena dia nggak sholat. Maka kehidupannya tidak berputar. Dalam bahasa kita akan bilang, hidup gue lagi stuck. Hidup gue gini-gini aja, nggak ada berubah. Oke, guys. Lu mau berubah? Sholat. Kenapa? Karena kipas angin aja. Kalau dia muter, kita bilang kipas anginnya hidup. Kalau dia tidak berputar, maka dia kita bilang kipasnya mati. Manusia, dia sholat, dia hidup. Manusia tidak sholat, mati. Mudah-mudahan bisa dimengerti, ini catatan kecil pribadi. Kita belajar bagaimana biar hidup terus berputar, menjadi jauh lebih baik dari hari ini, menjadi lebih baik di hari-hari yang ke depan, masa yang mendatang. Berkah untuk semuanya, segalanya, selamanya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.